Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video yang dimana Muslim sekarang menunjukkan keputusasaan mereka, menunjukkan keputusasaan dari Muslim untuk berusaha membela kebohongan Islam dengan memfitnah kekristenan. Dan sekarang mereka menghadirkan salah seorang yang berpenampilan seperti Yahudi, seperti orang Yahudi. Dan saya menyebut orang ini sebagai Yahudian atau Yahudi mainan. Dan nanti kita akan fokus pada apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia jelaskan. Kalau misalnya dia adalah salah seorang penganut Yahudi, salah satu penganut Yahudi, maka ini adalah sebuah keblunderan yang hakiki dan sangat-sangat memalukan. Karena kita tahu bahwa musuh Islam itu bukan hanya Nasrani, tetapi siapapun yang berada di luar Islam, yang menolak Islam itu adalah musuh Islam. Dan begitu pun dengan Yahudi. Penganut agama Yahudi, penganut Yahudi ini juga adalah musuh Islam. Karena mereka adalah orang kafir yang mengingkari Islam, yang menolak Islam dalam pandangan Islam. Dan ini juga adalah satu keblunderan. Karena si Yahudian ini malah mau menjadi narasumber bagi orang yang tidak mereka terima teologinya. Untuk berbicara tentang teologi dan kitab suci. Sangat-sangat parah. Orang Yahudi tidak menerima Islam, Islam juga begitu demikian, tapi mau menjadi narasumber di satu kesempatan hanya untuk apa? Hanya untuk mendiskreditkan keyakinan kekristenan. Dan memang ini adalah keidiotan yang sangat-sangat tak tertandingi. Tapi mari kita simak saja apa yang akan mereka bicarakan, khususnya si Yahudian ini. Oke, mari kita simak videonya. Seperti ini contohnya ya. Contoh perubahan kata yang merubah arti. Kalau kita lihat di kitabnya orang Kristen Keluaran 24 ayat 12, itu kalau kita baca di bahasa Indonesianya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ini adalah penyimpangan. Karena dalam bahasa aslinya Wayomer Hashem al-Moshe, dan Hashem mengucapkan kepada Moshe, Ale elai hahara, naiklah kepadaku di gunung, wahye syam, dan tinggallah di sana atau adalah di sana, wa'adna lakha, dan aku akan memberikan kepadamu etlukhot ha'adhan, lukhot yang terbuat dari batu. Maksudnya lukhot batu karena ada dua, jadi disebutnya lukhot. Wahat Torah, dan Torah, wahamiswa, dan perintah tunggal. Kenapa tunggal? Kenapa bukan miswat? Ada penjelasannya. Asyar qatafti lahurtham, yang aku telah tuliskan untuk menginstruksikan mereka. Nah, di sini ada kata hat-Torah dirubah di sini jadi hukum. Padahal hukum itu definisinya luas dalam bahasa Ibrani. Mishpatim itu artinya hukum keadilan atau hukum-hukum keadilan. Itu kalau orang melanggar hukum yang berkaitan dengan kriminalitas, pasti dia masuk pengadilan untuk dihakimi. Nah, hukum itu namanya mishpatim. Nah, kalau di sini Torah diterjemahkan sebagai hukum, itu keliru karena Torah artinya instruksi. Instruksi yang bagaimana? 248 perintah dan 365 larangan yang ada di dalam Torah. Termasuk dari 365 diambil 5, dari 248 diambil 5, itu jadi 10 perkataan. Aseret hadavarim. Atau kalau orang Kristen sering menyebutnya the Ten Commandments. Itu dia sedikit cuplikan dari video si Yahudian ini atau Yahudi mainan ini. Sebelum saya membantah hal apa yang tadi dijelaskan itu, saya ingin memberikan beberapa informasi kepada saudara-saudara mengenai video yang tadi. Jadi video itu sangat panjang, saya hanya cuplik beberapa saja. Dan pada awal video itu, si Yahudian ini disuguhkan dua pertanyaan. Nah, pertama itu adalah pertanyaannya begini. Anda bilang bahwa Anda benci kepada orang-orang yang menyimpangkan Torah, Siapa yang Anda maksud? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua di awal video yang tadi, dia ditanya begini. Sebutkan salah satu contoh Torah yang mereka simpangkan. Itu adalah dua pertanyaan awal yang disampaikan, yang ditanyakan kepada orang Yahudian yang tadi. Nah, awalnya itu dia tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung, secara gamblang. Siapa yang dia benci,
yang telah menyimpangkan Torah atau contoh bagian mana yang disimpangkan. Dia memang tidak menjelaskan hal itu. Namun memang pada awal video dia sempat menyebut Kristen, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia membenci Kristen, atau entah dia benci atau tidak saya juga tidak tahu. Tapi dia tidak mengatakannya secara langsung bahwa dia membenci Kristen. Hanya saja dia menyebut kekristenan seperti itu. Tapi Muslimlah yang membuat seolah-olah bahwa dia memang membenci kekristenan. Kalaupun memang dia membenci kekristenan, ya sudah, bodoh amat lah ya. Yang penting kita tidak membenci mereka secara personal. Nah, selanjutnya, seperti video yang tadi, si Yahudi ini ditanya kembali mengenai salah satu contoh ayat yang disimpangkan oleh Kristiani. Lalu dia menjawab misalnya Keluaran 24 ayat 12 yang katanya disimpangkan oleh umat Kristiani dengan menerjemahkan Torah sebagai hukum. Dan menurutnya bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. Lalu ia mulai menjelaskan tentang apa itu Torah dan jenis-jenisnya, seolah-olah bahwa umat Kristen sudah menyimpangkan ayat tersebut. Dan saya melihat di kolom komentar kebanyakan Muslim yang menonton video itu dan hanya ikut-ikutan membeo. Mereka itu hanya ikut-ikutan membeo tanpa tahu bahwa apa sih yang sebenarnya sedang dia jelaskan itu apakah benar atau tidak. Dan saya akan menunjukkan beberapa komentar di mana Muslim yang membeo dengan video yang tadi. Kita lihat. Jadi ada 4 komentar saja yang saya tunjukkan. Bukan kami yang beragama Islam gerah dengan kebohongan domba sesat, tapi umatnya mereka sendiri yang gerah sehingga Allah kirimkan untuk memberikan petunjuk yang nyata. Takbir. Memberikan petunjuk yang nyata. Nah, kalian lihat saja, nanti kalian boleh baca. Ini hanya beberapa komentar saja dari sekian banyak komentar yang mendukung video itu tanpa mau mempelajari dengan kritis isi dari video itu. Mereka tidak mau mempelajari, jadi mereka itu hanya mau membeo saja. Yang penting menghina Kristen, yang penting menghujat kekristenan. Nah itu, yang penting mendiskreditkan kekristenan. Itu sudah pasti Allahu Akbar. Sudah pasti takbir, itu sudah pasti mereka. Jadi kalau misalnya si Yahudian ini bilang A untuk mendiskreditkan kekristenan atau untuk membuat seolah-olah Kristen itu salah, maka mereka seperti itu. Takbir. Begitupun seterusnya tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka terima dengan kembali kepada kitab suci atau ajaran mereka sendiri tentang siapa si Yahudian ini. Begitupun dengan si Yahudian ini dengan keidiotannya mau saja menerima tawaran untuk menjadi kelinci percobaan di kanal mereka atau duduk berdiskusi dengan mereka hanya untuk menyalahkan, hanya untuk membuat seolah-olah kekristenan itu salah. Saya akan membantah tuduhan dari si Yahudian itu. Dan saya juga akan memberikan komentar yang setara bagi si Yahudian ini dan juga bagi Muslim tentunya. Jadi kita mulai dengan bantahan terhadap tuduhannya terlebih dahulu. Pertama, si Yahudian membaca dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Yang namanya terjemahan, saya ingin ingatkan bahwa yang namanya terjemahan ini tidak sempurna, tidak mutlak sempurna. Karena namanya terjemahan itu digunakan supaya orang memahami isi dari apa yang hendak disampaikan dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa setempat. Jadi Alkitab pun demikian. Entah itu Taurat ataupun Injil yang ditulis dalam bahasa asing, di luar bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun, haruslah diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa setempat atau bahasa ibu dari tempat itu, tempat yang ingin kalian beritakan Injil dan jelaskan tentang Taurat. Jadi adalah idiot jika menilai bahwa penyimpangan itu terjadi dari segi terjemahan. Saudara tidak datang dengan kitab bahasa Ibrani di Indonesia lalu berbicara bahasa Ibrani di depan orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Ibrani dan mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan tanpa menerjemahkan itu terlebih dahulu supaya orang paham maksud saudara dan tahu apakah itu benar firman Tuhan ataukah bukan. Jadi sekali lagi, terjemahan bisa berubah dan tidak mutlak sempurna, sehingga adalah idiot untuk menyatakan terjemahan sebagai sebuah penyimpangan. Tapi lebih tepatnya adalah kekeliruan penerjemahan jika menurut si Yahudian tadi bahwa terjemahan yang itu salah atau keliru. Nah,
penyimpangan itu terjadi kalau kita mengubah ayat Torah tersebut dalam bahasa aslinya dan memberikan pengertian atau makna yang bertentangan dengan isi Torah yang sebenarnya secara utuh dan mengubah maksud dari Torah tersebut. Nah, saya beri contoh penyimpangan itu seperti ini. Ketika saya mengatakan bahwa Keluaran 24 ayat 12 itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah yang isinya adalah cara menipu orang supaya tersesat. Pertanyaannya adalah, apakah isi Torah seperti demikian? Apakah isi Torah mengajarkan kita untuk menipu dan menyesatkan orang? Kan bukan. Jadi artinya bahwa saya sudah menyimpangkan isi Torah. Tapi kalau misalnya itu hanya sebatas kesalahan terjemahan atau kekeliruan, itu bukan penyimpangan terhadap Torah. Tapi itu kekeliruan terjemahan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian jangan salah. Kami juga memegang Alkitab yang dalam bahasa aslinya, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Dan ini salah satu contohnya. Nah, ya, kalian bisa melihatnya. Nah, ini adalah Alkitab bahasa Ibrani. Alkitab dalam bahasa Ibrani. Kami juga memegang hal itu dan kami mempelajarinya. Kami mempelajari dan kami tidak hanya berpatokan terhadap isi terjemahannya saja. Sebab padanan kata yang digunakan dalam terjemahan itu terkadang tidak memadai dan juga tidak menunjukkan secara sempurna maksud dari isi kitab suci. Sehingga kita harus melihat kembali pada bahasa aslinya untuk kata-kata tertentu. Makanya ada yang disebut dalam studi penafsiran Alkitab Perjanjian Lama yaitu kritik tekstual, untuk mendapatkan terjemahan yang mendekati dengan maksud dari kitab suci dalam bahasa aslinya. Jadi kalau memang terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam terjemahan, kami mengakuinya dan akan melakukan kritik tekstual untuk mendapatkan padanan kata yang dekat dengan maksud dari apa yang dikatakan dalam bahasa asli kitab tersebut. Tapi sejauh ini, ketika orang Kristen membaca Keluaran 24 ayat 12 dengan terjemahan hukum dan perintah, mereka tidak masalah dengan hal itu karena mereka tahu bahwa yang dimaksudkan tentang itu bukanlah mengenai teori matematika atau ajaran Pitagoras, melainkan apa yang dikehendaki Allah untuk Israel lakukan dan jauhi, dan itu berasal dari Yod, He, Vav, He, atau yang kita sebut sebagai Yehua atau Yehova. Nah, itu sedikit bantahan kepada si Yahudian tadi yang menuduh bahwa kita telah menyimpangkan isi Torah. Jadi kita tidak menyimpangkan Torah karena kita juga memegang bahasa asli dari Torah dan kitab-kitab lainnya tentu. Namun orang-orang yang tidak mengetahui bahasa asli Alkitab harus dipermudahkan dengan bahasa yang mereka pahami atau bahasa ibu mereka sendiri, sehingga Alkitab harus diterjemahkan supaya mereka paham. Karena tidak semua orang bisa studi bahasa asli Alkitab. Sekarang, saya akan memberikan dua komentar untuk dua pihak ini, yaitu si Yahudian dulu dan juga baru kepada Muslim. Dan kita akan lihat siapa sebenarnya yang menyimpangkan Torah. Yang pertama saya komentar kepada si Yahudian ini terlebih dahulu, Yahudi mainan ini. Katanya bahwa dia membenci orang yang menyimpangkan Torah. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya Islam adalah agama yang paling dan sudah menyimpangkan isi Torah. Dan bukan hanya menyimpangkan Torah, mereka bahkan menuduh kalian, si Yahudian, kamu yang berbicara dalam video tadi. Mereka menuduh kalian telah mengubah isi Torah. Lalu sekarang saudara duduk dan menjadi narasumber mereka seolah-olah kalian memiliki pemahaman yang satu tentang Torah, yang satu tentang teologi. Bahkan saudara menggiring opini publik, saudara Yahudian, Yahudi mainan yang menggiring opini publik untuk menjelaskan bahwa Kristenlah yang menyimpangkan Torah. Tapi saudara tidak bisa membuktikan di mana letak kekristenan menyimpangkan Torah. Karena saya sudah membantah tuduhan saudara tentang Keluaran 24 ayat 12 tadi. Sebaliknya saya akan membuktikan, saya akan tunjukkan bahwa Islamlah yang menyimpangkan Torah, dan bahkan mereka menuduh kalian sebagai seorang penipu dan pendusta. Saya akan buktikan.
Dan saya tidak akan mengambil semua dari Torah, dari isi Torah. Tapi saya akan hanya mengambil salah satunya saja, khususnya 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan, untuk membuktikan bahwa Islam telah menyimpangkan isi Torah. Nah, hukum pertama, kita tahu bahwa hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebelum saya bahas di mana letak penyimpangannya, letak penyimpangan yang dilakukan oleh Muslim, oleh Islam, saya mendengar di awal video bahwa saudara mengatakan Yod, He, Vav, He atau Yehova itu sama dengan Allah dalam bahasa Arab dan mengatakan bahwa itu adalah Tuhan yang satu. Oke, di dalam Torah itu menceritakan tentang penciptaan alam semesta. Dilakukan oleh siapa? Hashem. Dalam huruf Ibrani tulisannya Yud, He, Vav, He. Kalau diterjemahkan, bukan diterjemahkan, disejajarkan ke dalam bahasa Arab, maka menjadi Alif, Lam, Lam, Ha atau Allah. Setiap kali ketemu Yud, He, Vav, He, Arabnya adalah Allah. Jadi itu adalah Tuhan yang satu, tidak lahir, tidak mati, tidak terkurung dalam ruang, tidak terkurung dalam waktu, dan tidak terkurung dalam koordinat. Itu sudah termasuk ruang. Jadi kalau dibilang Tuhan ada di mana, itu pertanyaan yang salah, karena Tuhan ada di mana-mana dalam arti tidak terbatasnya itu, Ein Sof. Jadi tidak bisa disamakan antara Tuhan pencipta alam semesta, Haboreh Alam, dengan manusia yang adalah makhluk atau beria. Seperti itu. Saya tidak tahu maksud saudara apa di situ. Apakah satu pribadi ataukah satu nama? Saya tidak tahu. Tapi yang pastinya Allah dalam Al-Quran itu berbeda dengan Yahweh atau Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Torah. Itu adalah dua pribadi yang sangat jauh berbeda dan tidak bisa disamakan. Dan inilah letak di mana Islam menyimpangkan hukum ini. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau memang si Yahudian ini percaya bahwa Allah adalah Yod, He, Vav, He atau Yehova, maka sepakatkah saudara bahwa Yod, He, Vav, He atau Yehova adalah penipu terbaik? Apakah setuju Tuhan Anda disebut sebagai penipu terbaik? Apakah setuju? Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan dirinya sebagai pribadi penipu terbaik atau the best of deceiver. Kita bisa baca dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30. Kita bisa baca itu, dan itu adalah terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Kemenak itu mengaburkan maksud bahasa aslinya yang seharusnya perencana, diterjemahkan menjadi pembalas. Dan ini tentunya jauh sekali antara perencana dengan pembalas. Allah adalah perencana tipu muslihat, tipu daya, bukan pembalas tipu daya. Ini adalah salah satu terjemahan yang sangat mengaburkan bahasa aslinya. Dan ini juga termasuk dalam penipuan. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan bahwa Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan dalam Al-Quran, maka saudara juga harus menerima konsekuensi untuk mengatakan bahwa Tuhan saudara, yaitu Yahweh, Yehova, Yod, He, Vav, He itu adalah seorang penipu. Itu konsekuensinya, dan saudara sudah menghujat Tuhan yang ada di dalam Torah. Nah, selain daripada itu, Alkitab mengatakan bahwa Yehova adalah bapa bagi Israel, karena Yehova memanggil Israel sebagai anak-anaknya yang sulung. Kita bisa baca dalam Keluaran 4 ayat 22. Tapi Allah mengatakan dalam Quran surah 5 ayat 18 bahwa kalian Yahudi atau Israel dan Nasrani bukanlah anak-anak Allah, yang artinya Allah bukanlah bapa kalian. Allah bukan bapa kalian. Jadi jika saudara Yahudian percaya bahwa Yehova adalah Allah dalam Al-Quran, maka saudara juga harus menerima kontradiksi yang dinyatakan oleh Yehova sendiri, dan Israel bukanlah anak dari Yehova. Saudara harus menerima itu. Itulah yang saya katakan bahwa Islam dan Al-Quran lah yang menyimpangkan Torah dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah penipu terbaik dan Tuhan bukanlah bapa bagi Israel. Itu yang saya sebutkan dengan penyimpangan terhadap Torah. Itulah yang seharusnya penyimpangan yang nyata. Jadi kalau misalnya saudara Yahudian mau menyamakan kedua pribadi itu, maka selamat. Saudara sudah menghujat Tuhan yang ada di dalam Torah. Itu konsekuensi yang harus saudara terima. Dan sekarang saudara mau mengatakan bahwa saudara membenci orang yang menyimpangkan Torah. Dalam channel di hadapan para penyimpang tersebut, saudara mengatakan itu persis di hadapan mereka.
di hadapan orang-orang yang menyimpang pengajaran Torah, yang menyimpang Torah itu sendiri. Persis di dalam kanal mereka, kanal YouTube mereka. Saudara mengatakannya di depan mereka sendiri. Sebelum lanjut, saya ingin mengulangi salah satu pernyataan dari si Yahudian ini yang mengatakan bahwa ada orang-orang atau golongan dari mereka yang menjaga Torah. Orang yang memuliakan Hashem bagaimana? Shomer Miswat, menjaga perintah-perintah. Jadi orang yang menjalankan perintah Torah, menjauhi larangan Torah disebut Yehudim. Tapi ada juga orang-orang Israel yang dengan melakukan Torah disebut Shomerim, artinya penjaga-penjaga. Yehudim orang yang memuliakan. Tapi Allah mengatakan bahwa kalian adalah penipu, pendusta tentang Tuhan. Itu kata-kata Allah. Kita bisa baca dalam Quran surah Ali Imran ayat 78. Kita bisa baca di situ. Nanti saya akan tampilkan tulisannya. Jadi apakah Anda mau berbicara, si Yahudian ini mau berbicara dan menjadi narasumber bagi mereka yang mengatai Anda sebagai pendusta? Dan ini akan mengantarkan kita pada komentar bagi Muslim. Dan Muslim ini mereka memang sangat-sangat terang telah menyimpangkan isi hukum Taurat yang sebenarnya. Isi hukum Taurat yang pertama, yaitu seharusnya mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang bukan seorang penipu, bukan pribadi penipu. Mereka menyimpangkan hal itu dengan menyatakan bahwa harus menyembah Tuhan yang penipu. Bukankah itu sangat terang? Sangat terang perbedaannya, sangat terang penyimpangannya. Itu sangat-sangat terang penyimpangannya, bahkan sampai silau. Kecuali kalau misalnya mata hatimu itu sudah buta. Yang pertama. Nah, yang kedua dan yang terakhir, ini untuk Muslim. Nah, untuk Muslim, sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 78, Allah tidak setuju kalian mempercayai si Yahudian yang tadi. Si Yahudian itu Allah tidak setuju dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Karena menurut Allah dia adalah pendusta. Dan bukan hanya itu, Allah melarang kalian untuk menjadikan mereka teman sebelum mereka berpindah dan mengimani Islam. Quran surah Ali Imran 28. Jadi untuk komentar-komentar bahagia dalam video itu yang tadi saya tunjukkan, sebenarnya Allahmu itu menangis melihat kalian mengagung-agungkan orang yang dia murkai. Mungkin ya, mungkin saja Allah bilang begini, mungkin saja umat saya ini kok goblok sekali, sudah saya larang mereka untuk bergaul dengan orang kafir ini sampai mereka beriman kepada saya terlebih dahulu, barulah boleh bergaul dengan dia. Tapi kenapa sekarang mereka malah menjadikan orang kafir ini sebagai narasumber? Kalian memuji orang kafir yang dimurkai oleh Tuhan kalian sendiri. Dan berbicara tentang Torah yang dimana Tuhanmu sendiri mengatakan bahwa mereka telah mengubah Torah. Mungkin seperti itu yang keluhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keluhan yang mungkin saja kalau misalnya dia adalah pribadi yang nyata. Jadi Muslim, kalian mau memfitnah Kristen dengan mendatangkan Yahudian, itu pun tidak mempan karena itu tidak membuktikan apa-apa tentang kebenaran Islam. Malah itu akan menghancurkan Islam sendiri. Dan kalian telah membuktikan diri sebagai manusia terbodoh dalam sejarah kemanusiaan jika kalian tidak meninggalkan kesesatan itu dan masih menentang kebenaran. Dan selamat buat kalian, terutama untuk Yahudian yang tadi yang sudah menghujat Tuhan dalam Torah jika dia menyamakan Allah dalam Quran dengan Tuhan dalam Alkitab. Dan Muslim, ingat, Islam itu sudah telanjang dan runtuh karena tidak punya dasar yang kokoh. Itu sebabnya senjata terakhir kalian adalah dengan memfitnah kekristenan dan menebarkan berita hoax tentang iman Kristen untuk menyesatkan banyak orang dan untuk membangun opini yang keliru dan salah tentang kekristenan. Tapi sorry to say, Islam dan Al-Quran sudah saatnya untuk gulung tikar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.